Ya, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini akan kita mulai kuliah tentang infeksi dan inflamasi. Nanti apabila ada pertanyaan, silahkan membuka mic atau membuka atau menulis di kolom chat ya. Atau misal ada suara yang hilang atau presentasi yang hilang, nanti silahkan langsung buka mic atau via WA saya ya. Ya, kuliah ini akan Kuliah ini akan membahas tentang kondisi-kondisi inflamasi dan infeksi secara klinis yang terjadi di kedokteran gigi, umumnya terutama di ilmu bedah mulut. Nah, ini kondisi inflamasi pertama yang paling ringan itu adalah pericoronal inflammation atau biasa disebut dengan perikoronitis, yaitu adalah inflamasi dari gusi yang berhubungan dengan gigi yang akan erupsi. Nah, ini bisa akut, bisa subakut, dan bisa juga kronis. Paling sering terjadi itu di molar ketiga mandibula ya, di gigi bungsu. Nah, itu karena adanya terbentuk ruangan di antara mahkota gigi dan gingiva yang menutupinya, yang itu merupakan kondisi yang ideal bagi bakteri. Nah, jadi misal ini ada gigi M3 yang sedang erupsi, dia tidak punya ruang yang cukup sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk erupsi dengan baik. Sehingga gingiva di belakangnya ini tidak bisa hilang sepenuhnya. Nah, jadi ada sebagian gingiva yang menutupi, namanya operculum gitu ya namanya. Ini adalah operculum ya, gingiva yang menutupi gigi yang sedang erupsi. Nah, gingiva ini tidak cekat ya. Jadi bukan gingiva cekat sehingga ada bagian yang terbuka di daerah sini. Nah, itu memungkinkan jadi makanan atau debris itu masuk ke sini dan itu tidak mungkin bisa dikeluarkan. Makanya itu terjadi akumulasi bakteri di sini sehingga menyebabkan inflamasi di operculumnya ini. Dan itu disebut dengan perikoronitis. Nah, ini uh, bisa kronis, bisa juga akut ya. Kalau dia kronis itu tidak ada tanda dan gejala. Seperti ini kondisinya. Kalau ini sudah kronis ya, sudah gingivanya ini terbentuk jaringan fibrus. Jadi ini sudah tidak sakit lagi karena sudah berulang kali sakit, berulang kali nyeri, maka inflamasi terjadi di sini, terjadi penumpukan sel-sel inflamasi, kemudian lama-kelamaan terjadi fibroplasia di sini dan terjadi fibrosis. Nah, ini sudah tidak sakit lagi, tetapi dia bisa eksaserbasi akut. Ketika dia terinfeksi lagi, ketika ada makanan yang masuk lagi, ada bakteri lagi terbentuk, maka dia akan reinfeksi menjadi akut kembali. Jadi ini biasanya keluhan pasien itu kambuhan ya. Nah, kadang juga kalau dia gusi ini uh, menerima trauma dari gigi lawannya, dari gigi antagonisnya, itu bisa mengalami ulcerasi, terjadi ulcerasi di area gusi ini yang itu menyebabkan nyeri pasien. Nah, gejalanya itu ada tenderness. Tenderness itu adalah bengkak, kemerahan, dan nyeri apabila ditekan pada operculumnya. Ini adalah operculum ya. Kemudian trismus, karena ada inflamasi di daerah sini, biasanya inflamasi itu mengenai juga otot-otot mastikasi, sehingga menyebabkan trismus. Trismus itu tidak bisa membuka mulut atau sakit membuka mulut atau keterbatasan dalam membuka mulut. Kemudian ada bengkak apabila sudah terinfeksi parah ya. Kemudian ada limfadenopati, itu umum karena eh, adanya inflamasi pasti menyebabkan limfadenopati. Kemudian kalau ada nanah itu juga bisa terjadi dan juga biasanya itu ada trauma
atau gigitan dari gigi antagonisnya. Apabila terinfeksi berulang, ini jaringan ini akan longgar ya, semakin lama akan semakin longgar. Bisa sampai longgar di sini sehingga penumpukan makanan sampai di sini, bakteri bisa sampai di sini, nanti itu bisa menyebabkan adanya kerusakan tulang di daerah sini ya. Bisa ada kerusakan tulang di daerah sini sehingga itu nanti bisa eh, menyebabkan infeksi ke daerah yang lebih dalam. Bisa juga sampai terjadi abses. Nanti akan ada abses setelah ini ya. Ini gimana kok jadi nggak bisa next ya? Nah, ini ya contohnya tadi apabila sudah terinfeksi lebih parah di bagian sini tadi, itu nanti bisa terbentuk. Ini kursor saya kelihatan nggak ya, Dek? Lihat dok. Terlihat dokter. Kelihatan ya, oke. Nah, tadi yang saya katakan kalau sudah terinfeksi lebih parah bisa terjadi kerusakan tulang di sini. Dan apabila kita lakukan ronsen radiografi, ini bisa ada gambaran radiolusen di sini ya. Nih, kalau kita gambar radiologis akan tampak gigi molar ketiga yang infeksi, kemudian ada pelebaran ruang perikoronal, dan juga kalau sudah kronis ini ada sklerosis osteitis nih yang bagian putih ini ya. Jadi tulang sini juga menjadi lebih kompak, tapi tulang di sini lebih uh, minim. Untuk manajemennya itu yang pertama bisa dilakukan irigasi dengan klorhexidin 0,2% atau bisa dengan menggunakan salin atau NaCl 0,9%. Kemudian bisa juga dilakukan grinding atau pencabutan gigi lawannya. Jadi kalau gigi M3 bawahnya itu normal, tapi yang tidak normal itu gigi atasnya, itu bisa juga dilakukan pencabutan gigi M3 maksilanya. Kemudian kalau ada limfadenopati atau trismus atau misal ada absesnya, itu bisa diberikan antibiotik. Tapi kalau sudah kronis tidak perlu antibiotik. Kemudian bisa dilakukan dengan kumur dengan menggunakan NaCl dan klorhexidin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akut alveolar abscess. Ini adalah reaksi inflamasi akibat adanya infeksi di pulpa dan gigi ini menjadi nekrosis. Ini tandanya cepat ya, terus nyeri yang spontan. Terus kalau gigi ini ditekan itu nyeri, ada pembentukan pus dan juga ada pembengkakan di jaringan yang terkait. Nih, bisa karena ada karies ya, karies di sini, kemudian semakin dalam, kemudian terkena pulpa dan pulpa itu menjadi nekrosis. Nah, akibat pulpa itu nekrosis terbentuk infeksi di sini, akhirnya menyebar ke ligamen periodontal. Nah, ini biasanya nanti akan sakit kalau gigi ini disentuh aja sakit kalau ini ya. Nah, biasanya nanti kalau kronis nanti tubuh akan membentuk fistel karena dia akan berusaha untuk mengeluarkan abses atau pus yang ada di sini. Jadi nanti akan terbentuk fistel bukal. Di bukal itu akan terbentuk seperti jerawat gitu yang keluar ada nanahnya. Penyebabnya bisa karena trauma, bisa karena trauma kimia atau trauma mekanis seperti kalian kalau melakukan penambalan dan penambalannya itu berlebih terjadi traumatik oklusi itu bisa menyebabkan gigi itu nekrosis dan terbentuk akut alveolar abscess. Bisa juga karena karies, bisa juga gigi yang sudah dirawat root canal treatment dan itu nanti bisa mengalami kegagalan. Ini ya akut alveolar abscess ini di sini terbentuk fistel ya.
Fistal karena dia berusaha untuk mengeluarkan pus di situ. Jadi keluar lewat gingiva bukal di sini. Nah, berbentuk pembengkakan yang fluktuatif. Gejalanya biasanya pasien itu mengeluhkan nyeri yang lokasinya tidak spesifik. Jadi pasien biasanya sakit di gigi rahang bawah tapi dia nggak tahu gigi yang mana. Karena semua ini disentuh sini juga sakit ya. Tapi kalau kita lakukan perkusi nanti akan ketahuan gigi mana yang paling nyeri. Tuh. Giginya jelas sudah non vital ya karena sudah infeksi. Jadi ketika dilakukan tes vitalitas dia tidak menunjukkan sensitivitas baik dengan tes cavity maupun tes thermal. Nah, kadang gigi ini karena jaringan ligamen periodontalnya ini sudah rusak ya, gigi itu biasanya goyang dan juga ekstrusi, modot. Biasanya yang pasti gigi itu ada karies atau riwayat traumatik oklusi ya. Kemudian ini ada pembengkakan yang fluktuatif. Fluktuatif itu artinya itu seperti ada kalian tekan ini berisi cairan. Kemudian bisa juga pasien itu mengalami pireksia atau demam kalau itu infeksinya sudah parah ya. Juga ada takikardi. Takikardi itu adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan heart rate. Biasanya itu karena pasien nyeri. Jadi kalau pasien nyeri pasti denyut jantungnya meningkat. Nah, kalau sudah terbentuk eh, jalan keluar abses ini atau gamboil ya, gamboil atau abses apikalis kronis itu nanti biasanya kalau sudah keluar abses ini karena tekanannya udah tereduksi, maka nyerinya pun juga berkurang. Kemudian kadang nanah itu bisa keluar dari gingiva, margin gingiva ini. Dari sulcus gingiva ini kalau ini benjolannya ini kita tekan, dia keluar dari sini. Keluar abses di situ. Kemudian ini sama kayak perikoronitis tadi ada trismus dan limfadinopati ya. Itu hal yang umum terjadi kalau ada inflamasi ataupun infeksi di rongga mulut. Ini kalau di ronsen dia ada kehilangan kontinuitas lamina dura. Lamina dura ini adalah ini ya. Lamina dura itu hanya istilah di radiologi. Nih, yaitu gambaran radiopak di sekitar soket gigi yang mengelilingi ligamen periodontal. Ini adalah lamina dura dan kehilangan kontinuitas, terjadi diskontinuitas lamina dura. Kemudian ada pelebaran ligamen periodontal di sini ya, yang normal kan rapat seperti ini. Tapi ini terjadi pelebaran ligamen periodontal. Kalau sudah parah ya nanti bisa terjadi keseluruhan sini. Keseluruhan sini. Manajemennya itu drainase ya. Semua abses itu adalah manajemennya drainase. Drainase itu bisa lewat sini, lewat oklusal atau lewat gingival. Kalau gingivanya udah bengkak ya, sudah ada pembengkakan gingiva, itu nanti drainasenya bisa lewat gingiva. Kalau pasien trismus gimana? Nanti misal nggak bisa buka mulut, tidak mungkin kita lakukan trepanasi dari oklusal, trepanasi dari bukal. Jadi dari bukal sini dibur sampai ke pulpa sini. Itu kalau pasiennya trismus. Kalau nggak ada trismus, kalau itu kronis, bisa langsung dilakukan ekstraksi gigi. Tapi kalau itu masih akut, diberikan obat dulu dan diberikan trepanasi ini ya. Dibuka aja, nggak usah ditutup. Kalau ditutup sama aja nanti percuma kita buka. Buka biar nanti abses ini keluar, terus oksigenasi bisa masuk sehingga bakteri-bakteri anaerob di sini bisa mati. Nah, ini adalah penyebaran uh, infeksi di limfonod di leher dan kepala. Di sini ada limfonodi submental ya, itu biasanya gigi-gigi anterior. Kalau mengalami infeksi inflamasi, dia akan terdrainase ke submental sini. Kemudian kalau submandibular itu adalah gigi-gigi posterior ya.
gigi posterior nanti akan drainasenya ke submandibular. Kemudian ini ada preaurikular juga, itu penyebaran ya. Jadi biasanya dari sini bisa menyebar sampai ke sini. Itu. Jadi belum tentu pembengkakan di preaurikular itu karena infeksi di telinga, bisa juga dari gigi. Kemudian ini ada postaurikular atau retroaurikular. Kemudian ini adalah oksipital. Kemudian di sini ada jugulodigastric sepanjang sini ya. Kemudian ini adalah jugulo-omohyoid. Di sini ada mid jugular, di sini ada mid posterior cervical, ini ada lower jugular. Nah, nanti penyebaran-penyebaran ini yang perlu kita waspadai. Nanti akan ada kasus-kasusnya. Nah, ini kalau limfonodi ini kalau kita raba itu kalau karena inflamasi itu biasanya lunak dan mau kenyal ya, bukan lunak ya, kenyal dan bisa digerakkan. Jadi di sini akan ada benjolan, limfonodi ini akan membesar, ada benjolan, ketika dia digerak-gerakkan bisa bergerak. Tapi kalau dia keras dan cekat ya, keras itu kayak kayak kalian pegang papan gitu ya, pegang meja di kalian itu keras gitu, dan dia tidak bisa bergerak, itu bisa jadi tanda-tanda adanya metastasis. Nih contohnya ya penyebaran infeksi ini pasien yang saya kerjakan sendiri ya. Jadi ini ada gigi molar yang infeksi, itu terjadi karies gigi depannya ya. Jadi kalau gigi molar ini kalau tidak dicabut, kan makanan kan masuk ke sini. Bagian gigi M3 ini dia dapat bagian email yang dia lebih resisten ya. Tetapi kalau gigi gigi 7-nya ini, gigi M2-nya ini dia terdapat bagian di cervical sini yang dia tidak memiliki resistensi yang kuat ya. Seperti ini kan email, semakin dia ke cervical dia kan semakin tipis. Jadi malah yang berlubang yang ini. Itu makanya kenapa M3 itu perlu dicabut ya. Walaupun belum ada keluhan. Karena kalau tidak dicabut nanti dia akan mengorbankan gigi yang tidak bersalah ini ya. Gitu. Ini pasien infeksi hanya karena M3-nya seperti ini dia bengkak di sini. Kalau ini sublingual ya, sublingual itu pembengkakannya di sini, absesnya di sini. Kalau atau di sini. Itu nanti tergantung posisi drainase absesnya ini kemana ya, gitu. Ya, kalau ini otot milohioid, dia keluarnya ke atas atas otot milohioid, nanti dia akan terbentuk abses sublingual. Ini juga Pak Tejo ya, pasien saya. Ini karena karies gigi, dia trismes, tidak bisa buka mulut lebar, sehingga dia harus menggunakan NGT yang untuk masuk makanan cair ya dari hidung langsung ke lambung nasogastric tube. Ini abses ya seperti ini, absesnya banyak keluar dari mulut. Ini bengkaknya sudah sampai mata ya, di periorbita sekitar sini. Tuh. Nah, terus ini juga ada bukal, penyebaran di bukal ya. Itu kalau absesnya itu dari apikal gigi dia terdrainase ke atas atau ke bawah dari insersi musculus buccinator. Ini adalah musculus buccinator ya. Kalau dia keluarnya di atasnya musculus buccinator, dia terbentuk di abses bukal. Jadi diagnosis abses itu tergantung dari lokasinya. Tuh. Ini abses bukal ya. Kalau ini pasien saya Pak Sumianto. Nih, dia infeksi di gigi M3 lagi ya, gigi M3 lagi, trismus tidak bisa buka mulut. Nih, sudah nyebar ke submandibula juga. Tuh. Nah, ini kalau ini adalah abses submental. Kalau abses submental itu karena drainasenya itu ke bawahnya dari musculus milohioid. Nih, karena di bawah insersi dari musculus milohioid,
nanti dia akan terbentuk abses di submental. Ini contohnya ini Pak, kalau ini pasien saya Pak Suliadi di sini ya, absesnya terbentuk di bagian bawah sini. Nih, abses submental ini adalah posisi di antara musculus mylohyoid dan juga musculus digastricus anterior. Nih ya. Jadi di antara ini, di bawahnya musculus mylohyoid, di atasnya musculus digastricus. Nih, Pak Yudi Winarno, ini juga banyak sekali ya pasien abses karena gigi. Ini sudah banyak absesnya keluar dari intraoral dan juga dari ekstraoral juga dari daerah sini. Nih, keluar sekali, banyak sekali absesnya. Itu ini terdrainase sendiri ya. Jadi saking banyaknya abses tubuh itu membuat drainase sendiri dari dalam dan luar. Ini kemudian kita bersihkan dan kita rawat luka. Kalau ini adalah submasseter. Kalau submasseter itu biasanya karena gigi posterior ya. Jadi kalau gigi ini otot masseter, di otot masseter kan dia insersinya ada di angulus ya, di angulus angulus mandibula. Di situ ada ada kasaran ya, kalau ada bentuk kasaran gitu, itu adalah insersi dari musculus masseter. Nah, gigi posterior dia terdrainase ke medial dari musculus masseter. Ini absesnya dalam ya, jadi untuk aksesnya cukup sulit karena harus menembus otot masseter. Pembengkakannya seperti ini. Ini contohnya akibat gigi 7 ya. Ini terjadi abses alveolar, terjadi pelebaran ligamen periodontal. Ini karena karies di cervical sini. Nih, trismus ya, trismus tidak bisa buka mulut. Normal itu kan bisa masuk 3-4 jari. Ini 2 jari nggak masuk, itu sudah termasuk trismus. Ini pasien Siti Fatimah. Nah, ini juga pasien Siti Hindun ya. Karena gigi sudah nyebar sampai orbita, sudah nyebar masuk ke sinus juga, dari lubang hidungnya juga tampak ada abses. Dilakukan CT scan, ini kalau normal kan sinus kan berisi udara, makanya dia hitam seperti ini. Hypodens, kalau radiografik polos kan radiolucent ya, kalau ini namanya hypodens. Nah, kalau ini ada hyperdens, artinya berisi cairan di sini. Berisi cairan di sinus maxillaris kirinya. Ini juga contoh lain, pasien Pak Sugati, trismus sama sekali nggak bisa buka mulut. Ini bengkak di sini ya, abses masseter, tuh, sini. Ini penyebabnya gigi impaksi. Ini bisa kita lihat ya, giginya walaupun vertikal, tapi kita lihat tulangnya di sini ya. Sebagian besar di dalam ramus mandibula. Otomatis itu pasti ada gusi yang ada nutupin di sini, terjadi perikoronitis tadi. Tidak ada karies padahal ya. Jadi hanya karena perikoronitis bisa menyebabkan abses seperti ini. Makanya kalau ketemu M3 tidak erupsi sempurna gini, pasien harus disarankan untuk dilakukan pencabutan, walaupun belum ada keluhan. Nah, kemudian ini ada pterygomandibular space, akses yang lebih dalam lagi ya. Nih. Kemudian juga ada retropharynx space di sini. Retropharynx space di sini ya. Retropharynx. Jadi ada faring, retro itu belakang di posterior faring. Kemudian ada peritonsillar space juga. Nih, peritonsillar space di sini. Nih. Ini tonsil, peritonsil. Tonsil itu kalau orang bilang amandel itu ya, di sini. Jadi ada tonsil, di sekitarnya terbentuk abses bisa sampai ke situ. Kemudian ini ada juga parapharynx space.
Nih di sini parapharynx space. Ini faring di lateralnya. Kemudian juga ada parotid space. Nih parotid space di sini. Ini glandula parotid, glandula saliva parotid ya. Itu di sekitar situ. Itu abses-abses dari gigi bisa menyebar sampai ke situ. Kemudian infratemporal ini otot temporalis ya. Kita tahu otot temporalis itu origonya dari os parietal di sini, di kepala samping ya, di atas telinga itu, kemudian berinsersi di processus coronoideus di sini. Kemudian temporal space itu di sini. Itu juga sering ada penyebaran ke situ. Ini Pak Suratman ya. Ini pasien jiwa, pasien dengan gangguan jiwa. Ada abses phlegmon kalau ini ya, sudah sampai ke submandibula, submental, dan juga sublingual. Tuh. Ini ada udara. Jadi kalau normal itu kan padat ya, hyperdense seperti ini. Tapi ini absesnya sudah banyak udara. Jadi bakteri-bakterinya sudah membuat gas gangrem. Makanya ini banyak sekali udara-udara kayak gini. Nih yang hitam-hitam ini hitam-hitam ini ya. Ini leher, sudah sampai leher juga. Ini submental ya, ini submental di sini. Submental sampai ke leher juga. Coli anterior kalau ini ya. Sini ada absesnya sudah kemana-mana. Ini ada gambaran NGT ya, dari hidung masuk sampai ke lambung langsung. Tuh, menggunakan NGT pasiennya. Nah, itu akhirnya pasien ini meninggal karena sepsis, infeksinya sudah menyebar kemana-mana. Dan juga perawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, orang gila, susah sekali, tidak kooperatif ya pasiennya. Jadi harus di restrain, pasiennya diikat, tangan kakinya diikat. Kalau enggak infusnya dicabutin. Nah, ini kemudian selulitis. Kalau selulitis itu adalah ciri-cirinya dia keras ya. Nanti uh, absesnya itu sudah menyebar sampai ke kulit. Jadi ini kulit, kemudian ini ada epitel ya, dermis, kemudian di sini ada otot. Nah, selulitis itu adalah uh, di dermis ya, infeksi yang sudah menyebar sampai dermis. Tapi itu masih inflamasi ya. Jadi misal infeksinya ada di daerah sini, inflamasinya sampai di sini. Nanti itu kulitnya akan terlihat kencang, merah kencang gitu. Ini contohnya ya, pasien Pak Tohir. Ada ciri-cirinya ini, nyeri, batasnya tidak jelas, terus kecoklatan merah ya, kecoklat merah kencang, kayak berkilau gitu ya. Kemudian jelas ada trismus. Ini kalau selulitis itu pembengkakannya itu dihasilkan karena edema daripada pus. Jadi kalau masih trismus itu keras, kulitnya keras kayak papan gitu. Terus kalau kita lakukan pemeriksaan fungsi itu tidak ada pus, yang fungsi itu disedot ya, bengkaknya itu disedot pakai jarum suntik gitu, itu tidak akan dapat apa-apa. Jadi pusnya nggak ada. Jadi itu adalah kondisi sebelum terjadi abses. Nah, itu nanti kalau misal dengan obat-obatan, misal dengan obat-obatan itu bisa kuat, imun tubuh pasien kuat, itu akan sembuh. Tapi kalau semakin lama dia bisa terbentuk abses. Sebentar deh ya, saya matikan dulu. Selamat pagi. Ya. Ini perbedaan antara edema, selulitis, dan abses.
Semakin lama ya abses itu. Jadi kalau masih awal itu baru edema, baru ada bakteri yang masuk, kemudian terjadi inflamasi, itu namanya selulitis, kemudian akhirnya terbentuk abses. Bisa juga stop di sini karena sembuh ya. Tapi kalau terus berjalan infeksinya, nanti akan terbentuk abses di sini. Kalau ini pusnya tidak ada ya. Kalau edema dan selulitis itu tidak ada pus. Kalau abses itu ada. Nyerinya eh, kalau selulitis itu difus, menyebar kemana-mana. Jadi pasien juga nggak tahu nyerinya di mana, asalnya dari mana. Kalau abses itu lebih jelas, lebih nyata. Nah, ini yang berbahaya ya, trombosis sinus cavernosus ya. Itu kalau infeksinya itu menyebar sampai ke intrakranial. Nih, di sini. Ini sinus venoidal, kalian sudah dapat anatomi kan ya semester 4. Nah, ini di sini di superior sinus venoid ini ada yang namanya sinus cavernosus. Ini terdiri dari plexus-plexus atau pembuluh darah. Ini di sini ada nervus oculomotor, ada nervus trochlearis, ada nervus ophthalmicus, ada nervus abducens, ada nervus maxillaris. Ini daerah yang berbahaya ya. Ini ada internal karotid, arteri karotis internal. Ini langsung ke jantung kalau darah di sini. Ini sinus cavernosus itu pembuluh darah kecil di sini. Ramifikasi dari pembuluh darah ya. Ini gambaran tadi yang lebih luas lagi ya. Ini ada sinus venoidalis, ini yang kita sebut dengan sella tursika itu ya. Ini ada persilangan dari nervus opticus. Di sini ada glandula pituitari di sini. Nah, infeksi dari gigi kalau sudah sampai sini itu sangat berbahaya. Ada dua ya, kanan dan kiri. Di sini sinus cavernosus itu panjangnya sekitar 2 cm, tingginya sekitar 1 cm. Ini batas-batasnya. Di medial itu ada glandula pituitari ya, dan juga ada selula ethmoidalis di medialnya. Kemudian di lateralnya itu ada lobus temporal dari otak. Kemudian di anteriornya itu sudah mata ya, visura orbitalis superior. Kemudian di posteriornya ada apex petrosus yang bentuknya segitiga itu. Kemudian di superiornya ada chiasma opticum, persilangan dari nervus opticus. Nah, ini kenapa dia berbahaya? Karena ini sinus cavernosus kan di sini. Itu di sini ada vena jugularis interna. Ini di sini langsung ke jantung, nggak mampir kemana-mana lagi, langsung ke jantung. Kalau dia ke atas, dia langsung ke otak. Itu kenapa infeksi di sini itu sangat berbahaya. Penyebabnya paling banyak memang dari hidung ya, dari spesialis bidangnya THT, juga bisa dari gigi-gigi rahang atas. Nih, ini namanya triangle death. Ini infeksi di sini yang sangat berbahaya. Infeksi di hidung dan juga infeksi di gigi rahang atas. Nih, karena 13% itu berasal dari gigi ya. Paling banyak memang dari sinus-sinus, dari hidung sini. Kemudian dari orbital, mata juga berbahaya. Di sini infeksi-infeksi di sini adalah infeksi yang sangat berbahaya. Nah, kemudian infeksi selain oleh bakteri, ini juga ada oleh jamur ya, namanya actinomycosis. Dari kata Mikes dari Yunani itu artinya adalah jamur.
Tapi sebenarnya dia ini bukan jamur, tapi dia bakteri. Tapi dia bentukannya menyerupai jamur. Dia adalah bakteri gram positif, anaerob, dan juga mikroaerofilik. Nih, bakterinya seperti ini. Jenisnya ada banyak, yang paling banyak adalah Actinomycosis israeli, yang lainnya ada Odontolicus, Viscos, Meyeri, dan Gerenseri. Ini salah satu contoh dari infeksi jamur ya, sebenarnya ada banyak lainnya. Ada Candidiasis, itu juga banyak ya. Kemudian uh, dia beradanya ada di cervicofacial dan juga di abdomen. Kadang juga ada di kulit dan juga ada di paru-paru juga. Sebenarnya actinomyces itu adalah flora normal di orofaring, gastrointestinal, dan juga female genital tract. Tuh, jadi sebenarnya dia bakteri normal, tetapi kalau ada uh, ketidakseimbangan, ada infeksi lain, dia bisa menjadi oportunis. Ya, sebenarnya tidak virulensinya tidak tinggi. Virulensi itu adalah kemampuan bakteri menginfeksi. Dia bukan bakteri eksogen, jadi tidak bisa hidup di luar tubuh ya. Jadi dia tidak bisa menular. Infeksi ini nggak menular. Karena begitu keluar tubuh, bakteri ini mati. Nah, ini bisa masuk menembus mukosa itu karena ada infeksi lain ya, infeksi lain yang menyebabkan ada uh, infeksi lain yang bisa menembus mukosa sehingga dia ikut. Ada juga ada trauma, bisa juga karena bedah. Nih, gambarannya ini ada sulfur granul gini ya. Jadi ada benjolan-benjolan keras kayak jerawat-jerawat gini. Dan juga ada pembentukan pus di sini. Ini cara penegakan diagnosisnya dikultur dengan BHI, brain heart infusion. Kemudian karbon dioksidanya 6-10%, suhunya 37 derajat. Nah, ini munculnya 3-21 hari, jadi cukup lama untuk menegakkan diagnosis ini. Warnaannya menggunakan pewarnaan gram, yang tadi warna kemerahan. Ini ya. Nah, ini cukup sering kita jumpai, yaitu osteomyelitis dari bahasa Yunani, yaitu osteon, tulang, dan juga muelinos atau marrow, itu sumsum tulang. Dan itis, inflamasi ya, jadi itu adalah inflamasi di sumsum tulang. Nah, inflamasi di kavitas medulari tulang itu disebabkan karena kelanjutan dari infeksi periapikal. Dan ini menyebabkan adanya nekrosis nekrosis tulang ya. Jadi dari infeksi gigi sampai ke periapikal, kemudian kelanjutannya dia menyebabkan nekrosis tulang, kemudian terjadi osteomielitis ini. Penyebabnya yang paling sering itu adalah infeksi gigi, kemudian ada fraktur rahang, dan juga ada penyebaran hematogenus. Jadi bakteri menyebar lewat pembuluh darah, bersarang di dalam bone marrow, kemudian dia berkembang biak di situ. Itu jarang terjadi tapi ya. Jenisnya ada dua, ada yang supuratif, ada yang sklerosing. Supuratif itu artinya ada pus ya, dan ada nanahnya. Kalau sklerosing itu tidak ada pus, tapi dia ada pembentukan penebalan tulang. Jadi namanya sklerosing. Supuratif ada dua macam, ada akut, ada juga kronik. Kalau sklerosing itu semua kronis, tidak ada yang akut, dan kronisnya ada yang vokal, vokal itu terlokalisir, difus itu menyebar, dan juga garis kronik. Ini pada anak-anak ya. Ini yang pertama yang akut supuratif osteomyelitis. Yang benar-benar akut itu sangat jarang ya, karena penyebarannya itu adalah proses yang kronis. Nih. Jadi kalau akut itu biasanya sudah kronis terus kemudian kembali menjadi akut lagi. Jarang sekali ditemui yang akut sejati. Justru akut itu sangat jarang. Ini kalau akut osteomyelitis itu penyebarannya cepat ya.
Kemudian nyeri, ada tenderness, tadi sudah saya jelaskan, ada pembengkakan. Mandibula itu lebih sering dari maksila, karena mandibula itu ada tulang kortikal, ada juga bone marrow-nya ya, jadi itu lebih sering di situ. Kalau maksila kan hanya tulang spongios strukturnya. Kemudian kalau dia melibatkan nervus alveolaris inferior, biasanya pasien mengeluhkan adanya gejala kebas, numbness itu di daerah dagu dan juga bibir. Kemudian tanda-tanda infeksi dan inflamasi yang umum, ini ada trismus, demam, ada limfadenopati, terus ada gigi yang goyang karena tulangnya rusak, otomatis gigi goyang. Kemudian ada pus, terbentuk pus. Kalau masih akut, dia tidak ada bengkak ya. Sampai ada periostitis. Nanti periostitis itu adalah radang di periosteum. Periosteum itu adalah jaringan yang melingkupi tulang. Ini gambarannya ya. Radiografinya ada kehilangan tulang yang banyak di sini. Ada moth-eaten appearance. Ini adalah gambaran seperti moth-eaten dimakan rayap ya. Ini jadi tidak rata seperti ini. Treatmentnya antibiotik karena infeksi ya, kemudian di sisi drainase, kemudian ekstraksi gigi untuk yang akut supuratif. Tapi itu sangat jarang terjadi. Yang paling sering ditemui adalah kronik supuratif osteomyelitis. Nih, biasanya karena eh, perawatan osteomyelitis akut yang tidak adekuat atau yang tidak dirawat atau dibiarkan. Gitu. Itu bisa berkembang menjadi kronis, kemudian ada pus akumulasi, dan ada pembentukan sequestra atau tulang yang nekrotik. Ini ya contohnya sequestra. Nah, jadi ada uh, tulang mati di sini. Ada juga yang menyebutkan gambaran peti mati. Jadi karena ini tulang mati, kemudian ada kotak di sini, itu disebut dengan gambaran peti mati. Ini periostitis ini ya, ada penebalan tulang kortikal di sini. Karena aktivitas osteoklas ya yang berulang kali terjadi, akhirnya tulang kortikalnya ini menebal. Ini terbentuk involucrum. D ini involucrum, yaitu jalan keluarnya. Nah, ini tulang mati ini sama tubuh berusaha untuk di evakuasi. Jadi tubuh itu membentuk epitel, epitel di sini, membentuk epitel di sini untuk mencegah nekrosis tulang itu menjadi lebih luas lagi. Gitu. Nih, mekanisme patofisiologisnya seperti ini. Jadi ada inflamasi di tulang, di bone marrow, kemudian terbentuk ini inflamasi di bone marrow di sini ya. Kemudian bakteri ya, karena bakteri inflamasinya itu ada infeksi, kemudian terbentuk pus di sini. Nah, kemudian karena di sini terbentuk pus, maka terjadi trombosis. Dari pembuluh-pembuluh darah sekitar sini dia tertekan dan menjadi tertutup. Nah, karena daerah sini itu tidak mendapatkan vaskularisasi, maka daerah sini akan mati. Mati tadi ya terbentuk peti mati itu. Dan kemudian kalau terjadi proses likuifaksi, nanti dia akan terbentuk pus di sini. Nah, kemudian ini periosteumnya akan terangkat dan akan terjadi periostitis. Nanti treatmentnya dekortikasi ya, jadi ini tulang kortikalnya dilakukan pengurangan, namanya dekortikasi. Nah, kemudian akhirnya tulang ini terbentuk sequestrum, gambaran peti mati tadi. Ini yang terjadi di mandibula ya. Ini tulang di sini, ini goyang ini tulangnya ini. Ini terbentuk pus, tulang di sini goyang karena sudah terbentuk tadi epitel tadi yang mencegah penyebaran kerusakan tulang tadi. Ini kalau sudah kronis itu nyerinya sudah minimal, tidak senyeri pada waktu akut. Kemudian pembengkakannya tapi dia lebih besar.
Kemudian ada parestesia kalau sudah seperti ini, karena sudah melibatkan nervus alveolaris inferior. Nah, ini biasanya terjadi tulangnya ini lebih besar dari sebelumnya karena terbentuk periostitis tadi. Nih, ini gambaran radiografik yang nyata, ini yang disebut dengan gambaran peti mati tadi ya, ada di sini. Nih, maksudnya gambaran peti mati seperti ini. Ini juga ada di sini ya. Ini ada gambaran peti mati. Ini ada sequestra, radiopak ya, irregular radiopak ini sequestra dikelilingi oleh area radiolucen yang disebut dengan involucrum. Nah, ini gambaran khas dari osteomyelitis suppuratif kronis. Treatmentnya sequestrectomy, sequestranya tadi diambil, kemudian sauserisasi. Sauserisasi itu adalah saucer tuh mangkok ya, lepek, piring gitu. Jadi ini dibuat seperti piring. Ini kan kalau cuma diambil ini masih irregular bentuknya, itu harus dilandaikan seperti ini. Dilandaikan begini supaya penyembuhannya baik. Kemudian tulang kortikal yang menebal tadi dilakukan dekortikasi atau ada yang menyebut bone shaving. Jadi tulangnya dicukur ya, dihaluskan, diratakan lagi. Kalau lebih parah lagi, lakukan segmental resection. Kayak ini, udah kayak gini, kalau ini dibersihkan kan kita harus infeksi mungkin menyebar sampai beberapa mili atau nggak nyampe senti sih, beberapa mili di sini. Jadi bagian yang sehat ini juga harus diambil. Otomatis ini tulangnya akan tipis, akan terbentuk fraktur patologis. Kalau sudah seperti ini di reseksi, potong sini, potong di sini, potong di sini. Nah, itu nanti dilakukan plating dengan bridging plate. Bridging plate dipasang di sini. Itu kalau sudah semakin parah. Ini contoh kasus yang pernah saya rawat juga. Ini ya, ada sequestra, ada involucrum di sini. Kemudian ini sequestranya kita ambil, kemudian ini disauserisasi, dihaluskan seperti ini ya, buat seperti cawan. Nah, ini sudah bersih kondisinya seperti ini ya, sudah dihaluskan. Nah, kemudian ini pasien ini sudah terbentuk fistel orokutan juga. Nih, jadi infeksi di sini dia drainasenya nggak hanya ke intraoral tapi ke ekstraoral. Jadi sudah ada fistelnya di sini. Ini kita buat insisi bentuk elips di sini. Kemudian ini ada fistelnya ya, terbentuk saluran untuk drainase. Ini dibuat sendiri oleh tubuh. Nih, kita ambil fistelnya. Ini kita lihat tembus ya fistelnya dari ekstraoral sampai ke intraoral di sini. Tembus. Kemudian kan di sini ada fistel dan ada epitel saluran, ada tulang di sekitarnya. Untuk membersihkan epitel-epitel yang masih menempel di tulang, ini pakai kasa kita kayak gerakan gergaji gitu ya, ke atas bawah, ke atas bawah, atas bawah, sampai itu fistelnya bersih. Kemudian dijahit lagi, ini jahitan luar, ini jahitan dalam. Ini ada kasa di sini ya. Kan ini terbentuk growong sini. Growong di sini nanti ini kita kasih kasa di dalam sini, kita penuhi kasa, kemudian kita buat insisi baru di sini, kasanya keluar dari sini, keluar dari sini. Nanti untuk mengeluarkannya tinggal ditarik. Seret. Nah, ini kemudian juga ada eh, yang sclerosing ya, ini yang tipe sclerosing, ini yang vokal, vokal itu yang terlokalisir. Biasa terjadi pada dewasa dan anak-anak, gigi molar biasanya itu yang terlibat, kemudian gejalanya nyeri ringan, nyerinya karena infeksi pulpa, jadi bukan karena osteomyelitisnya. Terus ini terjadi sclerosing itu karena reaksi jaringan itu terhadap inflamasi itu lebih ke arah proliferasi daripada destruksi. Jadi kalau ada
proses kerusakan jaringan itu kan pasti terjadi aktivitas osteoklas osteoblas ya. Ada proliferasi, ada juga destruksi. Nah, kalau terjadi proses proliferasinya itu lebih banyak, maka itu terbentuk sklerosing. Nah, infeksinya ini karena infeksi ringan, infeksinya ini dianggap sebagai stimulus, bukan sebagai iritan. Makanya dia terjadi proses proliferasi. Tindakannya kalau vokal ya, vokal terlokalisir cukup dengan ekstraksi gigi atau perawatan endodontik. Nih, gambarannya seperti osteoma ya, atau seperti eh, apa pembesaran akar itu ya. Ada pelebaran ligamen periodontal juga di sini. Sementoblastoma, hipersementosis ya, pelebaran akar itu, hipersementosis. Ini khasnya patognomonik itu adalah ciri khas itu radiopak yang terbentuk jelas di sini, di sekitar apex gigi. Ini kalau yang difus itu biasa terjadi pada usia tua ya, biasanya pada edentulus. Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Biasa juga kalau terjadi eksaserbasi akut, bisa menimbulkan nyeri yang ringan atau hanya rasa yang tidak nyaman gitu ya. Kadang ada supurasi juga. Kalau ada drainase tubuh terbentuk fistel kayak contoh kasus tadi fistel itu. Nih, ini difus menyeluruh di sini ya. Ini juga menyeluruh di sini. Ini ada gigi infeksi, gigi impaksi. Ini juga ada gigi infeksi. Terbentuk uh, rangsang ringan, jadi terjadi proliferasi osteoblas di sini. Terbentuk tulang kortikal yang tebal. Kalau tidak ada gejala, tidak perlu treatment. Tapi kalau ada gejala ya dilakukan bedah. Tapi kalau sudah seperti ini akan sangat merugikan pasien ya kalau bedah, bayangin satu rahang ini diambil. Jadi kadang itu tidak dilakukan apa-apa. Kalau ada eksaserbasi biasanya dilakukan debridemen. Debridemen itu dibersihkan. Ini contoh pasien yang pernah kita kerjakan juga, Ibu Suwarti. Ini ada osteomyelitis sklerotik difus ya. Ini luas di sini. Kita lihat di sini kalau normal kan ini ada bone marrow-nya yang hypodense. Tapi ini semuanya hyperdense. Tidak ada bone marrow-nya. Ini karena pasien ada keluhan yang sudah berkali-kali terjadi, kira dilakukan tindakan. Ini juga contohnya. Ini ada chronic sclerosing osteomyelitis ya di sini karena ada gigi infeksi di sini. Infeksinya ini berperan sebagai stimulus sehingga terjadi proliferasi osteoblas yang banyak di situ. Nih, ini kalau osteomyelitis ya awalnya ya. Osteomyelitis yang terinfeksi. Ini pusnya mengalir deras seperti air terjun kayak gini. Ini gambarannya seperti ini ya. Setelah tulang itu dibuka, ini awalnya itu ini ya, ini Pak Sukamdi itu ini ada gambaran seperti ini. Awalnya hanya giginya dicabut saja, tapi kok nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah ya. Malah tambah parah, akhirnya buka. Kita lakukan operasi ya. Operasi di sini dibuka, ternyata tulang mandibulanya ini sudah seperti ini. Sudah digerogoti kayak gini. Sudah digerogoti akibat infeksi yang berulang. Ini sebabnya hanya karena sisa akar gigi seperti ini. Ya, ini sudah
selesai. Jadi tindakannya ini disauserisasi ya. Ini dibuang semua, disauserisasi, kemudian ditutup lagi. Ini dibiarkan terbuka untuk akses drainase. Ini hanya dijahit sekitarnya sini. Ya, selesai kuliah pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk silahkan untuk membuka mic-nya atau menulis di kolom chat. Ada pertanyaan? Izin bertanya dok, Ya, silahkan. perkenalkan saya Jordan dok, saya ingin bertanya untuk infeksi yang ada di spasium tadi dok, Ya, pemeriksaannya itu kalau saya lihat dari foto-foto kasus itu kebanyakan menggunakan CT scan J dok. Nah, ya, apabila nanti misalnya kita menemukan pasien di termasuk daerah yang terpencil begitu dok untuk CT scan sendiri agak sulit. Nah, apakah ada pemeriksaan lain untuk menentukan dia infeksinya sudah sampai di spasium mana saja? Karena kan kalau tadi saya lihat itu ada yang spasium bukal yang dimana itu lebih superficial daripada yang masseter tadi ya dok ya. Nah, ya, untuk pemeriksaannya sendiri apakah ada perbedaannya dok? Karena kalau saya lihat dari ekstra oral tadi sama-sama membesar di bagian bukal seperti itu. Terima kasih dok. ya. Em, pada dasarnya OPG atau ronsen panoramik itu sudah cukup ya. Ini pertanyaannya ya bagus. Tapi untuk lebih detailnya itu dengan menggunakan CT scan. CT scan itu diperlukan kalau absesnya sudah meluas sampai misal ke leher gitu. Kalau tidak ada CT scan, kita cukup dengan ronsen panoramik itu untuk menentukan gigi mana yang menjadi penyebab. Nah, kadang kita tidak perlu tahu itu apakah itu ada di spasium masseter atau itu ada di spasium bukal, tapi kita yang penting adalah tahu aksesnya ya. Saya share lagi ya. Nah, misal kayak kasus yang katakanlah yang ini kan nggak jelas apakah submandibular atau submental atau di sini bukal juga, ini bukal atau submasseter kita nggak jelas ya. Tapi kita bisa temukan daerah yang paling fluktuatif dan juga paling fluktuatif itu paling lunak ya. Paling lunak itu artinya paling dekat dengan permukaan tubuh gitu. Jadi ya kita lakukan fungsi di situ. Kalau terdapat pus kita lakukan insisi. Ini kan terlihat paling lunak itu ini nggak diraba ya. Kalau diraba mungkin akan berbeda. Katakanlah mungkin paling lunak di sini. Ya udah nanti kita lakukan insisi di sini. Tuh. Nanti coba diingat kuliah ini kan baru awal ya. Eh, nanti untuk manajemennya itu akan ada di semester 6 gitu. Jadi ini memang kalau CT scan ini akan jelas dia akan ada di mana posisinya. Tuh. Kayak gini ini kan di mana itu juga kalau kita bisa tahu daerah yang paling dekat dengan permukaan tubuh kita bisa lakukan drainase di situ. Di mana Jordan sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Baik dokter sudah jelas dok. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Selamat pagi dokter. Izin bertanya, Ya, beberapa silakan. waktu yang lalu itu saya sempat melihat ada kasus seorang pasien yang dia mengalami abses sampai terbentuk fistula. Kemudian oleh dokternya itu dilakukan tindakan insisi drainase, tetapi akhirnya malah tindakan insisi drainase itu justru menyebabkan jaringan lunak atau ototnya itu keluar melalui uh, muara dari fistula tersebut. Eee, Kenapa bisa terjadi seperti itu ya, Dok? Terus, untuk, tata laksana kalau sudah terbentuk fistula seperti itu bagaimana ya, Dok? Ini Terima kasih, Dokter. fistulanya orokutan atau di intraoral? Di orokutan, Dokter. Di luar ya. Oke. Ya, mutia ya tadi ya.
Nggih, dokter. Nah, kalau misal sudah misal contohnya kayak gini. Jadi misal dilakukan insisi drainase, terus ya memang otot-ototnya pasti akan terbuka ya. Otot-ototnya akan terbuka, kemudian dia akan nekrotik otot-ototnya di situ. Itu karena proses proses likuefaksi itu. Di mana Pak Sukandi itu. Nih ya. Nah, di sini itu otot-ototnya rusak bukan karena tindakan insisi drainasenya, tapi itu karena infeksinya. Tuh, jadi nanti otot-otot nih nekrosis ya, nekrotik semua ini harus dibuang semua ini. Harus dibuang, dipotongi, digunting-gunting, terus nanti akan semakin luas lagi. Terus ini akan dibiarkan terbuka terus sampai dia absesnya habis. Nih akan dibiarkan terbuka, nanti otot-ototnya ini otomatis dia akan nekrotik semua sampai bersih, sampai otot-ototnya bersih baru akan dia sembuh. Memang lama perawatannya, bisa 1 bulan, bisa lebih ya, bisa lebih. Kalau sudah seperti ini mungkin bisa sampai 2 bulan kayak gini perawatannya. Terus tiap hari diganti terus, ini kan ada kasa ya, tiap hari diganti terus kan karena keluar terus, tidak semata-mata kita insisi drainase 1 kali, terus itu selesai. Yang lebih rumit adalah rawat lukanya. Kalau insisi drainasenya itu mungkin tindakannya sekitar 1 jam selesai, tapi rawat lukanya itu bisa berminggu-minggu sampai 2 bulan gitu bisa. Kalau sudah terbentuk fistul orokutan harus diambil kayak gini nih. Kalau kalau ini tujuannya kan membersihkan ya. Jadi kalau misal masih ada epitel di salurannya itu, jadi ibarat ada pipanya ya, kemudian di dalam pipanya itu masih ada jaringannya, itu akan infeksi terus. Kalau nggak bersih nanti ini bisa terbentuk abses lagi, jebol lagi jahitannya gitu bisa. Jadi harus benar-benar bersih. Pastikan sampai gosoknya ini benar-benar bersih ya. Tuh. Pastikan juga ketemu salurannya. Misal ada lubang, ada fistel di sini, pasti itu dari gigi. Walaupun di ronsen ini nggak kelihatan ya, tapi ini harus ketemu. Kalau nggak ketemu berarti belum sampai ujungnya. Kalau sudah ketemu, sudah ayem. Jadi bisa sudah dari muara sampai hulunya sudah ketemu salurannya. Gitu. Berarti ada pertanyaan lagi? Oh, berarti tetap dilakukan insisi drainase, tetapi kemudian dilakukan dilanjutkan dengan manajemen mencari itu ya dok, sama menghilangkan jaringan yang mengalami likuifaksi tadi ya dok. Iya, betul, betul. Jadi otot-otot yang nekrotik itu nanti kelihatan kayak coklat kekuningan gitu, itu harus dibuang semua. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau sudah cukup, saya akhiri ya. Semoga kuliah ini bermanfaat. Kuliah ini nanti diingat-ingat ya, nanti akan saya kirim rekamannya juga. Nanti di semester 6 akan lebih detail tentang manajemennya. Jadi misal pemeriksaan itu ada SOAP, S itu subjektif, O itu objektif, A itu assessment atau diagnosis, P itu perawatan. Jadi ini adalah SOA-nya, P-nya nanti ada di semester 6. Itu ya Dek ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena tadi, oh ini ada pertanyaan ya. Dari Fresiani. Tata laksana perikoronitis bagaimana? Apakah merawat gingiva yang inflamasi terlebih dahulu atau melakukan tindakan pada gigi yang impaksi? Ya, jadi kalau perikoronitis itu kalau dia akut kan pasien nyeri itu. Jadi susah buka mulut, ada trismas. Jadi itu dilakukan merawat gingivanya dulu, bisa dengan debrideman, bisa di spooling, bisa dikasih antibiotik, pasien di instruksi untuk kumur-kumur,
antibiotik, anti radang, anti nyeri ya. Nanti pasien kalau sudah nyerinya hilang, itu nanti sudah bisa buka mulut. Nah, itu nanti dilakukan tindakan pada gigi infaksi, dilakukan odontektomi gitu. Nah, terus juga ada kalau itu kronis, pasien datang perikoronitis kronis sudah tidak sakit, bisa buka mulut lebar, ya udah tidak perlu rawat rawat gingivanya, langsung aja dilakukan tindakan odontektomi. Gitu ya. Jadi yang penting itu adalah kalian bisa mendiagnosis itu akut atau kronis. Kalau sudah bisa itu nanti tindakannya tinggal kalian bisa menyesuaikan. Kalau itu masih akut bisa buka mulut, otomatis kalian nggak bisa cabut gigi toh. Dilakukan perawatan dulu. Tapi kalau itu sudah kronis, tidak ada gangguan buka mulut, ya udah langsung dilakukan tindakan odontektomi. Itu ya. Fresiana sudah jelas? Ya. Oke, terima kasih ya untuk kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kuliah ini nanti diingat, nanti karena di semester 6 ada kelanjutan untuk manajemennya. Saya akhiri kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat ya.